saudara. Shalom. Mari pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Satukan hati kita dan kita undang Tuhan Yesus Allah Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Selamat malam Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang kami rasakan sepanjang hari ini. Sungguh kami hidup dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu lewat pujian pengagungan kami kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari Roh Kudus jamah setiap kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Segarkan kami Tuhan, bahwa firman-Mu yang akan kami dengar malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau disukakan dan disenangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur kepadamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Panggil Dia Bapa. Oh Bapa, Bapa, ku naikkan syukur kepadamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, Besar setiamu, nama-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Katakan sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu memuji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu Bapa, ku mengasihi-Mu.
ku mengasihimu, sungguh kami mengasihimu Bapa, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Yesus, sungguh Engkau baik Bapa. Haleluya, kami memuji Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyembah Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, bahwasanya untuk selama-lamanya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, Bapa, Engkau Bapa yang mendengar setiap seruan dan doa kami. Hanya bersama-Mu Tuhan kami merasa tenang. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, sekalipun kami melalui lembah yang gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu kami tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu malam hari ini Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Sungguh hanya Engkau yang bisa memuaskan setiap dahaga kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Kau kenyangkan kami dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam doa pelayan pada malam hari ini. Bila sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat persatuan roh yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama berdoa berkumpul Tuhan dalam doa pelayan pada malam hari ini Tuhan. Kami rasakan Tuhan, kami bersekutu dalam roh, dalam kehidupan kami semua Bapa sebagai payang-payang-Mu Bapa. Tutup kehidupan kami sebagai payang-payang-Mu Bapa. Sebagai Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Tutup kehidupan kami semua yang mendengarkan, termasuk kehidupan hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, lagi Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Dan kita mau baca dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 12. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan bawahanku ada pula prajurit. Jadi, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu,
pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bisa melihat bagaimana sikap rendah hati seorang perwira yang memohon kepada Yesus. Dia memohon dengan penuh rasa rendah hati. Kenapa saya katakan rendah hati? Kita tahu bahwa orang ini bukan orang sembarang. Dia adalah seorang perwira. Dia mau menandalkan pangkatnya dia. Pencapaian-pencapaian yang sudah dia capai, dia tinggalkan. Dan saat itu dia datang kepada Yesus. Dan luar biasanya lagi, dia tidak memohon untuk dirinya sendiri, tapi dia memohon kepada siapa? Untuk siapa? Dia memohon kepada Yesus yang bukan siapa-siapa pada saat itu. Tetapi tidak itu saja, dia memohon untuk hambanya. Ini sikap sangat yang luar biasa. Bagaimana seorang atasan sangat peduli kepada bawahannya. Ini contoh teladan yang bagus sekali dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita peduli karena itu adalah atasan kita. Kadang-kadang kita peduli karena jabatannya lebih tinggi daripada kita. Tetapi pada malam hari ini firman Tuhan mengajak kita, apakah kita peduli ketika orang itu lebih rendah dari kehidupan kita? Ketika orang itu lebih rendah jabatannya dibanding kehidupan kita, apakah kita masih peduli dengan orang-orang yang seperti itu? Kadang-kadang kita tidak merasa peduli. Karena apa? Kita lebih tinggi daripada mereka. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, seorang perwira yang sangat-sangat rendah hati, ketika dia menanggalkan pencapaian yang sudah dia capai dalam hidupnya, dia datang sekali lagi kepada Yesus. Dan dia minta kepada Yesus untuk menyembuhkan. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk hambanya. Ini suatu teladan dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan kita berfokus sama kehidupan kita sendiri, tetapi mulailah kita berfokus kepada sesama kita, terlebih kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dibanding kita. Bukan lagi sekarang kita mencari namanya kehormatan. Kita kadang-kadang lebih peduli kepada atasan atau orang yang lebih tinggi dibanding kita. Tetapi malam hari kita mau belajar sebagai hamba-hamba Tuhan, peduli kepada orang-orang yang masih di bawah, kepada orang-orang yang di bawah kita. Kita mau lebih peduli lagi. Hidup ini untuk mengasihi. Tuhan Yesus mengajarkan sangat bagus sekali dalam kehidupan ini. Dia memberi contoh yang sangat bagus dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita buka dari Filipi pasal 2 ayat 2 kita mulai. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Allah yang menjadi manusia benar-benar mau merendahkan dirinya. Dia mau merendahkan sama dengan ciptaannya, yaitu manusia. Sungguh Allah yang luar biasa, memberi teladan buat kehidupan kita. Apa yang kita patut sombongkan dalam hidup ini? Ketika kita melayani, apa yang kita banggakan? Apakah kita merasa bahwa kita lebih hebat dari yang lainnya? Tidak. Tuhan Yesus merendahkan diri. Bagaimana dengan kehidupan kita pada malam hari ini? Ketika kita melayani Tuhan, apakah kita benar-benar sudah merendahkan diri sebagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirinya? Apakah kita benar-benar sudah mempedulikan sesama kita? Itu menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar renungan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Bapa. Bagaimana kami memiliki hati yang rendah hati Tuhan. Kehidupan kami menjadi contoh dan teladan Tuhan. Sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, kami mau mencontoh dan menadani Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Sebagai Allah yang telah mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia Tuhan, dan taat sampai mati, maka Engkau ditinggikan Tuhan atas segala nama Tuhan. Engkau dipemuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi Tuhan, untuk fokus kehidupan kami pelayan-pelayan-Mu Bapa, dimanapun kami berada. Biarlah terang-Mu bercahaya dalam kehidupan kami, dan orang-orang boleh melihat siapakah Yesus dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan saja yang dipemuliakan Tuhan. Kami semakin rendah, kami semakin kecil. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan kami yang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.